Misi besar di Sydney. Fisik pemain prima, taktik sudah matang. Erick Thohir targetkan Patrick Kluivert bisa bawa timnas Indonesia bungkam Australia di kandang mereka. Bisa auto gemparkan fans timnas. Coach Patrick Kluivert dan Alex Pastoor putuskan coret 4 pemain Liga 1 kah? Meski ikut dibawa ke Sydney, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, dan Nadeo Argawinata yang tak masuk skuad final versus Australia. Langkah super jenius. Martin Paes mengkupunya strategi rahasia Super Jitu yang bisa jadi kunci sukses timnas Indonesia tampil impresif di laga krusial. Australia dalam masalah besar. Jadi pengganti Harry Souttar, bek muda debutan tim Socceroos ini tak percaya diri hadapi timnas Indonesia di laga krusial kah? Timnas Indonesia siap guncang Australia. Datang dengan skuad terbaik, Sumarji sangat pedes skuad Garuda bisa pulang bawa poin. Erick Thohir bongkar skandal besar. Timnas Indonesia tegas inginkan Elkan Bagot kembali. Ada misi besar di balik kepulangannya. Akankah sang bek andalan segera bergabung? Alarm bahaya untuk The Socceroos. Jelang jamu timnas Indonesia di Sydney, Stadium Bomber Australia ini mengaku masih dibayangi hasil seri di GBK. Misi besar di Sydney. Fisik pemain prima, taktik sudah matang. Erick Thohir targetkan Patrick Kluivert bisa bawa timnas Indonesia bungkam Australia di kandang mereka. Benarkah kemenangan bersejarah tinggal menunggu waktu? Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik saat bertandang ke markas timnas Australia. Pada Minggu malam, Erick secara resmi melepas keberangkatan staf pelatih dan para pemain timnas Indonesia ke negeri kanguru. Sebanyak 14 orang berangkat ke Australia, terdiri dari staf kepelatihan dan pemain. Daftar staf pelatih dan pemain yang berangkat ke Australia, tim kepelatihan yang ikut dalam rombongan ini antara lain Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzat, Gerald van den Burg, Sofian Asafiati, dan Sumarji, manajer timnas. Sementara para pemain yang ikut berangkat adalah Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Ricky Kambuaya. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Baik Indonesia maupun Australia sama-sama mengincar kemenangan agar bisa memperbaiki posisi di klasemen grup. Saat ini Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia ada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Laga ini sangat penting bagi Indonesia karena mereka harus mencuri 3 poin di kandang lawan demi meningkatkan peluang lolos ke tahap berikutnya. Erick Thohir memastikan bahwa tidak ada kendala dalam keberangkatan tim ke Australia. Para pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert dalam kondisi sehat dan bugar. Ia juga menegaskan bahwa persiapan strategi sudah matang untuk menghadapi laga penting ini. Bismillah, saya melepas para pemain kita dan tim kepelatihan hari ini untuk memastikan persiapan bisa maksimal, kata Erick. Persiapan para pemain dan ofisial berjalan baik, tidak ada yang cedera. Strategi tim menuju Sydney juga sudah siap. Dengan kondisi tim yang sudah optimal, Erick berharap timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik saat bertanding melawan Australia. Kita lihat semoga semuanya berjalan lancar di pertandingan nanti, tutupnya. Bisa auto gemparkan fans timnas.
Coach Patrick Kluivert dan Alex Pastor putuskan coret 4 pemain Liga 1 kah? Meski ikut dibawa ke Sydney, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, dan Nadeo Argawinata yang tak masuk skuad final versus Australia. Gara-gara regulasi AFC. Simak ulasan lengkapnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan mengumumkan daftar 23 pemain yang akan bertanding melawan Timnas Australia pada Kamis 20 Maret 2025, hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Untuk menghadapi dua pertandingan penting ini, Patrick Kluivert awalnya memanggil 30 pemain. Namun pada 14 Maret 2025, ia mencoret Egy Maulana Fikri karena belum pulih dari cedera. Dengan demikian, saat ini tersisa 29 pemain dalam daftar persiapan Timnas Indonesia. Namun hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk masing-masing pertandingan. Artinya 6 pemain lagi akan dicoret sebelum laga melawan Australia dan Bahrain. Dalam laga melawan Australia, 2 pemain sudah dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning, yaitu Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Meski absen melawan Australia, keduanya akan tersedia untuk pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Selain Oratmangoen dan Hubner, 4 pemain lainnya diprediksi akan dicoret untuk menghadapi Australia. Berdasarkan analisis, nama-nama yang kemungkinan besar tidak masuk daftar adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Keputusan final terkait daftar 23 pemain untuk laga melawan Australia diperkirakan sudah dibuat sehari sebelum pertandingan, namun baru akan diumumkan ke publik beberapa jam sebelum laga dimulai. Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 laga ini. Dengan skenario ini, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk tetap bersaing di grup C dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Prediksi 23 pemain Timnas Indonesia versus Australia: kiper Martin Paes, Hernando Ari, dan Emil Audero. Back J. Itzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Jordi Amat, dan James, Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Saine Patinama. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, dan Eliano Reijenders. Penyerang Rafael Struijk, Ole Romenyi, dan Septian Bagaskara. Target utama Timnas Indonesia adalah meraih minimal 4 poin dari 2 pertandingan ini. Laga melawan Australia akan menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia, tetapi dengan tambahan pemain keturunan dan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang meraih hasil positif. Langkah super jenius. Martin Paes punya strategi rahasia Super Jitu yang bisa jadi kunci sukses Timnas Indonesia tampil impresif di laga krusial. Bisakah ia bikin clean sheet di markas Australia dan bawa pulang 3 poin penting? Kiper Timnas Indonesia Martin Paes memiliki cara tersendiri untuk menjaga fokus menjelang pertandingan penting. Pemain yang saat ini membela FC Dallas itu mengungkapkan bahwa ia biasa menghapus aplikasi media sosial seperti Instagram dan TikTok dari ponselnya 2 hari sebelum bertanding. Menurut Paes, langkah ini membantunya mengurangi gangguan yang bisa memengaruhi mental dan konsentrasinya. Paes mengakui bahwa di awal karirnya, ia cukup sensitif terhadap komentar orang lain, terutama yang beredar di internet. Dulu saya cukup terpengaruh dengan apa yang orang katakan tentang saya di media sosial, ujar Paes dikutip dari SEG Stories. Saya cukup sensitif terhadap hal itu, jadi sekarang 2 hari sebelum pertandingan, saya menghapus Instagram dan TikTok dari ponsel saya.
Langkah ini dilakukan bukan karena ia membenci media sosial, tetapi lebih kepada menghindari gangguan yang tidak perlu sebelum pertandingan. Meskipun menghapus aplikasi dari ponselnya, Martin Paes tetap memiliki tim yang mengelola akun media sosialnya. Saya punya seseorang yang mengurusnya untuk saya agar saya bisa lebih fokus dan mengurangi gangguan, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa di era digital saat ini, media sosial bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet. Saya tidak keberatan dengan internet, tetapi media sosial bisa menjadi gangguan besar, terutama sebelum pertandingan penting, tambahnya. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Martin Paes sempat tampil penuh bersama FC Dallas dalam laga MLS melawan Vancouver Whitecaps. Sayangnya, timnya harus menelan kekalahan 0-1 pada pertandingan tersebut. Kini Paes telah berangkat ke Sydney, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, 5 hari kemudian, skuad Garuda akan kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dengan persiapan yang matang, Paes siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia dalam 2 laga krusial ini. Australia dalam masalah besar. Jadi pengganti Harry Souttar, bek muda debutan tim Socceroos ini tak percaya diri hadapi Timnas Indonesia di laga krusial kah? Benarkah ini jadi keuntungan besar untuk Garuda? Pemain belakang debutan Timnas Australia, Kyle Trewin, berbicara mengenai kekuatan Timnas Indonesia serta persiapan timnya menjelang duel kedua negara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kesempatan emas ini datang bagi Trewin setelah beberapa bek utama Australia harus absen karena cedera. Akibatnya, pelatih Socceroos memanggil pemain berusia 23 tahun tersebut untuk bergabung dengan skuad senior untuk pertama kalinya. Kyle Trewin bukan nama asing di sepak bola Australia. Sebelum dipanggil ke tim senior, ia sudah pernah membela Timnas Australia di level U19, U20, dan U23. Di level klub, ia mengawali karier bersama Brisbane Roar sebelum pindah ke Melbourne City pada 2024. Kini, ia mendapat kesempatan membela tim nasional di level tertinggi. Meski baru pertama kali bergabung dengan tim senior, Kyle Trewin mengaku mendapatkan banyak bantuan dari pemain berpengalaman, salah satunya adalah Aziz Behich. Bek berusia 33 tahun tersebut sudah mencatatkan 80 caps bersama Socceroos dan kini menjadi mentor bagi Trewin, terutama karena mereka juga bermain di klub yang sama, Melbourne City. Saya beruntung bisa berlatih dengan pemain seperti dia setiap hari, ujar Trewin, dikutip dari laman resmi Socceroos. Aziz memiliki hampir 80 caps untuk tim nasional, jadi dia memberikan saya banyak informasi tentang apa yang akan terjadi di pemusatan latihan. Dia juga menyarankan saya untuk tetap menjadi diri sendiri dan percaya diri di lapangan, tambahnya. Meskipun baru pertama kali membela tim senior, Trewin sama sekali tidak merasa gentar. Ia paham bahwa ada ekspektasi besar bagi Australia untuk memenangkan setiap pertandingan. Saat bermain untuk Socceroos, ada harapan tinggi untuk selalu menang dan tampil baik, katanya. Sepak bola adalah olahraga terbesar di Australia, jadi wajar jika ekspektasi itu selalu ada. Trewin juga tidak meremehkan Timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa skuad Garuda adalah lawan yang kuat dan akan memberikan perlawanan sengit dalam pertandingan nanti. Oleh karena itu, ia bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik bagi timnya. Mereka jelas merupakan tim yang hebat. Saya akan fokus membantu tim dengan cara apapun yang bisa saya lakukan, dan saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Australia, tutupnya.
Timnas Indonesia siap guncang Australia. Datang dengan skuad terbaik, Sumarji sangat pedes skuad Garuda bisa pulang bawa poin. Benarkah bakal ada kejutan besar di Sydney Stadium? Manajer Timnas Indonesia Sumarji optimistis bahwa skuad Garuda bisa meraih poin saat menghadapi Australia dalam laga ketujuh grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepercayaan diri Sumarji didasarkan pada komposisi Timnas Indonesia yang semakin kuat. Ia menilai bahwa skuad kali ini lebih baik dibanding sebelumnya, terutama dengan kehadiran pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Saat ini beberapa pemain sudah mulai berangkat ke Australia, sementara sebagian lainnya telah tiba di sana. Menjelang pertandingan, Sumarji semakin yakin bahwa Indonesia punya peluang besar untuk mencuri poin dari tim tuan rumah. Jika melihat komposisi dan kualitas pemain yang kita miliki sekarang, kita semua seharusnya merasa percaya diri, ujar Sumarji. Kita harus yakin bahwa kita bisa mencuri poin di Australia, tegasnya. Sebanyak 8 pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia telah diberangkatkan ke Australia pada malam hari itu. Sumarji memastikan bahwa semua pemain dalam kondisi fit dan siap bertanding. 8 pemain yang berangkat malam ini dalam kondisi sangat baik. Mereka telah berkumpul di hotel siang tadi dan menjalani pemeriksaan medis. Tidak ada yang mengalami cedera, semuanya siap tempur, jelasnya. Daftar 8 pemain Liga 1 yang berangkat ke Australia: Nado Argawinata, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Selain para pemain, Patrick Kluivert dan staf kepelatihan juga ikut dalam rombongan yang bertolak ke Australia malam itu. Setelah menghadapi Australia, Timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk menjalani pertandingan berikutnya melawan Bahrain. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Dua pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia. Hasil positif melawan Australia dan Bahrain akan membuka peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir bongkar skandal besar. Timnas Indonesia tegas inginkan Elkan Bagot kembali. Ada misi besar di balik kepulangannya. Akankah sang bek andalan segera bergabung? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia sebenarnya menginginkan Elkan Bagot untuk kembali memperkuat skuad. Namun, saat ini Bagot lebih memprioritaskan klubnya di Liga Inggris. Saat ini Blackpool FC, klub tempat Bagot bermain di divisi ketiga Liga Inggris, tetap melanjutkan pertandingan meski sedang jeda internasional. Blackpool dijadwalkan bertanding melawan Northampton Town FC pada Sabtu 22 Maret 2025. Elkan Bagot baru bergabung dengan Blackpool FC pada awal musim ini. Bek berusia 22 tahun ini bergabung sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town, klub yang saat ini bermain di Premier League. Menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia memang berharap bisa memanggil Bagot, tetapi sang pemain saat ini lebih memilih fokus membela klubnya. Kami ingin Elkan kembali, tetapi mungkin saat ini dia lebih memprioritaskan klubnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi, kata Erick Thohir kepada wartawan. Erick juga meminta para warganet dan pendukung Timnas Indonesia untuk tidak menyudutkan Bagot karena keputusannya tetap bermain di klubnya. Menurutnya, keputusan ini adalah bagian dari perjalanan karir sang pemain. Erick berharap suatu hari nanti Bagot bisa kembali membela Timnas Indonesia. Saya mohon kepada para netizen untuk tidak menghakimi. Siapa tahu di masa depan dia bisa kembali. Itu adalah pilihan yang harus dihormati, ujar Erick.
Elkan Bagot sudah lebih dari setahun tidak bermain untuk timnas Indonesia. Terakhir kali ia memperkuat skuad Garuda adalah di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 dalam pertandingan melawan Australia. Sebenarnya Bagot sempat dipanggil ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Tetapi klubnya saat itu, Bristol Rovers, tidak mengizinkannya bergabung. Hal yang sama terjadi ketika timnas Indonesia U23 ingin memanggilnya untuk play-off Olimpiade 2024 di Paris pada Mei 2024. Lagi-lagi Bagot tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Saat ini timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi Australia dalam laga ketujuh putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Sepak Bola Sydney pada Kamis 20 Maret 2025. Sayangnya timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh 3 pemain kunci dalam laga ini, yaitu Egy Maulana Fikri, Ragnar Orotmangoen, dan Justin Hubner. Setelah menghadapi Australia, timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia karena akan menentukan peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Alarm bahaya untuk The Socceroos. Jelang jamu timnas Indonesia di Sydney, Stadium Bomber Australia ini mengaku masih dibayangi hasil seri di GBK. Sinyal kuat timnas Indonesia raih poin penuh. Penyerang timnas Australia Adam Taggart memberikan pandangannya tentang kekuatan timnas Indonesia menjelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam laga ketujuh grup C yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi pertandingan penting bagi kedua tim karena mereka masih bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Jelang laga ini, Adam Taggart mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan pesat dibandingkan sebelumnya. Pemain berusia 31 tahun itu masih teringat pertemuan pertama mereka di Jakarta pada September 2024. Saat itu Socceroos gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Taggart mengungkapkan bahwa hasil imbang itu membuatnya semakin mewaspadai timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh Jay Itzes dan kawan-kawan. Sebagai sebuah negara, mereka jelas sudah meningkat, kata Taggart dikutip dari laman resmi Socceroos. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bertanding di kandang mereka. Jadi, mereka jelas adalah tim yang ingin mengejar kami, tambahnya. Meskipun mewaspadai timnas Indonesia, Taggart menegaskan bahwa Australia akan bermain maksimal untuk meraih kemenangan. Baginya, pertandingan ini menjadi momen penting bagi Socceroos dalam misi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Di tahap ini, semua tim pasti berusaha mengejar dan bersaing ketat, ujar Taggart. Ini jelas merupakan grup yang sulit, jadi pertandingan ini sangat besar bagi kami. Inilah alasan kami bermain sepak bola untuk momen-momen seperti ini, tutupnya.